tayyiban mubarakan fi. Langsung ya dari awal sampai akhir. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Monggo. Nah, berarti ini adalah salah satu zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita i'tidal atau saat kita bangun dari ruku'. Jadi saat bangun kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian saat sudah berdiri kita membaca beberapa zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh enggak kita tambahkan Allahumma di sini? Ya, kita tidak mendapatkan riwayatnya. Ya, oh berarti bisa enggak kita tambahkan yang keenam menjadi Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nah, ini bab zikir itu sempit ya. Para ulama sering menjelaskan bahwasanya bab zikir itu sempit, sementara bab doa itu luas. Artinya kalau zikir kita mencukupkan diri dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau untuk sholat monggo. Makanya para ulama bacaan sholawatnya bisa variasi. Ya, bacaan sholatnya bisa dengan menyusun sendiri sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama. Karena sholawat babnya adalah bab doa. Sholawat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan pujian dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini termasuk bab doa. Adapun bab zikir seperti ya, zikir saat sujud, saat ruku, saat i'tidal seperti ini, maka kita mencukupkan diri dengan bacaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saja. Yang ada adalah zikir yang keenam. Jadi tidak menambahkan Allahumma, tetap Rabbana walakal hamdu, tapi ada tambahan setelahnya yang lebih panjang. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau tadi yang nomor 5 itu riwayat Al-Bukhari, sekarang yang di depan kita ini adalah riwayat Muslim. Zikir yang keenam. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahla thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lana 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ada yang hafal Bapak Ibu sekalian? Tertarik enggak untuk menghafalnya? Kalau bisa tertarik ya. Saya mengatakan tidak wajib karena yang sebelumnya udah cukup, yang pendek-pendek juga cukup. Ini kalau saya ditanya pun ini sekarang juga enggak hafal saya saat ini Pak gitu. Mungkin dulu saat zaman nyantri dulu kita menghafalnya untuk apa? Untuk ujian. Karena di ujian ditanya variasi-variasi. Pernah belajar, tapi karena jarang diamalkan atau bahkan setelah itu nggak pernah dipelajari lagi, akhirnya kita lupa lama-lama. Ya, jadi memang mengamalkan ya, kita mempraktekkannya itu adalah cara untuk bisa menjaga. Nah, kalau kita pernah belajar pun, kalau kita nggak praktekkan, kita akhirnya lupa. Apalagi yang tidak pernah belajar sama sekali ya. Kalau yang tidak pernah belajar sama sekali mungkin tidak pernah lupa ya. Yang lupa hanya yang pernah belajar ya. Jadi ini adalah zikir yang keenam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi depannya sama, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ditambah mil'us samawati wal ard, mil'us samawati wa mil'ul ard. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sepenuh langit dan bumi. Bahkan langit ini dengan 7 lapisannya. Jadi langit yang seluas itu dengan 7 lapisannya.
Bahkan kalau para saintis mengatakan atau mereka berbeda pendapat tentang definisi langit itu apa, atau kita misalnya tidak bisa melihat langit yang sebenarnya, yang kelihatan hanya batas pandangan mata kita saja. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ada 7 langit, ada 7 lapis bumi, ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi, di mana di banyak ayat Al-Qur'an, di banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi setiap muslim untuk meyakini bahwasanya di sana ada 7 langit, di sana ada 7 lapis bumi. Kita harus imani itu. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh iman kita meyakini tanpa ragu bahwasanya langit itu ada 7 lapisan. Meskipun sekarang kita mungkin tidak bisa melihatnya, karena ini kabar ghaib, kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang kita barangkali tidak bisa melihatnya langsung. Membayangkan juga misalnya 7 lapis bumi itu seperti apa. Tapi wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya di sana ada 7 lapis bumi dan ada 7 lapis langit. Baik, jadi tambahannya adalah mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang memenuhi seluruh langit, memenuhi seluruh bumi, dan juga memenuhi seluruh area yang terletak di antara keduanya. Kita sekarang berpijak di atas bumi, langit di atas sana, jadi jarak yang seluas ini semuanya kita penuhi dengan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tadi di depan sudah kita singgung, ini pujian yang banyak ya Allah. Tambahi lagi, yang bisa memenuhi seluruh langit, memenuhi seluruh bumi, dan memenuhi seluruh wilayah atau area di antara keduanya, antara langit dan bumi. Kenapa kita enggak ulang-ulang saja? Ya boleh diulang-ulang, tapi Nabi juga mengajarkan cara yang lebih sederhana seperti ini, berarti boleh. Kita menyebutkan ini adalah pujian yang banyak, mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma, bahkan wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan memenuhi alam-alam yang lain, makhluk-makhluk yang lain yang engkau ketahui ya Allah dan kami tidak mengetahui. Ya, kalau barangkali ada di sana makhluk-makhluk ya, selain, kalau ada dunia, ada alam selain yang bisa kita lihat ini, selain langit dan bumi ini. Ada enggak Pak? Alam selain langit dan bumi. Apakah kita mengatakan tidak menutup kemungkinan atau memang ada? Nah, langit dan bumi ini kan yang kita kenal saja kan. Kalau kita berbicara tentang galaksi ya, galaksi apa namanya? Galaksi yang Bima Sakti ya, yang ada langit bumi ini kan namanya Bima Sakti gitu. Sementara di sana ada galaksi-galaksi yang lain. Nah, berarti itu salah satu yang dimaksud. Kalau memang di sana ada galaksi-galaksi lain ya, selain Bima Sakti. Kalau ada gugusan alam lain di luar sana, di luar Bima Sakti yang kita kenal, ya bahkan di luar langit dan bumi semuanya. Kalau seandainya itu ada ya Allah, maka kami juga ingin memenuhi alam itu dengan berbagai pujian untukmu. Jadi maksudnya seperti itu. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan memenuhi segala sesuatu yang ada, yang engkau ketahui dan kami tidak mengetahui. Ahlats tsana'i wal majd. Ya Allah, engkau adalah zat yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Ini arti ahlats tsana'i wal majd. Ya Allah, engkau layak dan berhak atas pujian ini. Engkau layak dan berhak atas pengagungan ini. Jadi kita memuji, mengagungkan Allah, dan Allah adalah zat yang paling berhak untuk dipuji dan diagungkan. Kemudian ditambahi lagi, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lana 'abd. Hal yang paling hak, hal yang paling benar, yang paling dikatakan oleh seorang hamba, dan kita semuanya adalah hambanya.
Apa itu? Kalimat yang paling hak yang bisa diucapkan oleh seorang hamba. Kalimat tersebut adalah la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa melarang apa yang Engkau beri. Tidak ada makhluk yang bisa melarang sesuatu yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan kalau Engkau melarang ya Allah. Jadi ini salah satu cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kalimat yang paling hak untuk diucapkan seorang hamba. La mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa melarang kalau Engkau memberi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kita, misalnya apa, Bapak Ibu sekalian, Allah ingin memberi kita umur panjang. Adakah yang bisa melarang? Adakah yang bisa melarang, menghalangi? Allah ingin memberikan fulan misalnya umur 95 tahun. Adakah yang bisa menghalangi hal tersebut? Tidak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesehatan kepada seorang hambanya sampai di umur 95 tahun itu masih sehat. Orang-orang di usia itu sudah pikun, dia masih sehat. Maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Contoh yang lain barangkali, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan seorang hambanya harta yang banyak. Enggak ada yang bisa menghalanginya. Nah, ini bisa kita ucapkan ya, dan konteks atau maqam yang paling tepat adalah misalnya saat kita meminta harta ya, minta rezeki, minta harta yang luas. Maka sebagai bentuk optimisme kita katakan Allahumma la mani'a lima a'tait ya, wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi yang pertama ini sebagai bentuk optimisme, ya Allah, kalau Engkau ingin memberikan aku rezeki yang banyak, maka tidak ada yang bisa menghalangimu ya Allah. Jadi sambil kita berdoa minta rezeki, minta dimudahkan urusan, minta bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang halal dan baik, kita bisa hadirkan kalimat-kalimat seperti ini. Apalagi ini juga termasuk zikir yang disyariatkan. Kapan Bapak Ibu sekalian? Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Biasanya kita baca kapan? Setelah sholat. Jadi hadirkan perasaan itu saat membacanya. Allahumma la mani'a lima a'tait. Kita baru minta rezeki kita di saat sujud. Maka setelah sholat saat kita membaca Allahumma la mani'a lima a'taita, kita hadirkan perasaan, ya Allah, kalau Engkau ingin memberikan aku rezeki, maka tidak ada yang bisa menolak dan menghalanginya. Sebaliknya yang kedua ini, konteksnya yang tepat adalah saat kita sedang sedih. Kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi ternyata apa yang kita impikan tidak bisa kita raih. Wala mu'tiya lima mana'ta. Sebaliknya ya Allah, kalau Engkau ingin tidak memberikan sesuatu, kalau Engkau ingin menghalangi, Engkau ingin menolak, Engkau ingin menahan, maka ya Allah, aku sangat lemah, aku tidak bisa meraih semua itu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk hiburan untuk diri kita. Kita sedang mengejar sesuatu, satu pekerjaan, satu proyek, satu tender, tapi ternyata nggak dapat. Apa hiburan kita? Setelah sholat kita baca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta, ya Allah. Kalau Engkau ingin melarang, kalau Engkau ingin menghalangi, sungguh aku begitu lemah, aku tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Nah, jadi ini konteks yang tepat. Allahumma la mani'a lima a'tait, ini saat kita sedang berharap, saat kita sedang minta rezeki dan semacamnya. Kita katakan, ya Allah, sebanyak apapun rezeki yang Engkau beri, tidak akan ada yang bisa menghalangimu ya Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau menahan dan menghalangi. Terakhir, kalimat terakhir, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan orang-orang kaya, kekayaan mereka tidak bisa bermanfaat di sisimu. Orang-orang kaya, kekayaan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka darimu ya Allah.
Ya, jadi kuasa Allah Subhanahu wa taala sangat mutlak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturan bahwasanya yang selamat adalah mereka yang bertakwa, beriman dan beramal soleh. Jadi yang bermanfaat di sisi Allah, yang bisa menyelamatkan kita di akhirat adalah siapa? Amalan kita. Adapun al-jadd di sini yang disebutkan dalam zikir ini, wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Al-jadd di sini artinya adalah kekayaan. Kemudian keagungan, al-hadz, bagian dari rezeki lah, rezeki atau kekayaan kita itu tidak bisa menyelamatkan kita di sisi Allah. Yang bisa menyelamatkan adalah amalan kita. Wala yanfa'u dzal jadd. Dzal jadd itu adalah orang yang punya kekayaan. Fa'il dari yanfa' adalah al-jaddu di sini. Kekayaannya tidak bisa bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat apa? Yang bermanfaat adalah amalannya. Nah, ini sebagaimana penjelasan dan syarah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maknanya adalah bahwasanya orang yang kaya, orang yang banyak rezeki, kekayaannya tidak bisa menyelamatkan dia, dan yang menyelamatkan dia adalah amal solehnya. Nah, ini sering kita dengarkan bahwasanya yang akan kita bawa adalah amalan kita. Semua harta ini kita akan tinggalkan. Ya, yang menikmatinya adalah ahli waris kita. Maka jangan terlalu tenggelam dalam urusan duniawi, jangan terlalu tenggelam untuk menumpuk harta, cukup secukupnya saja untuk kemudian kita bisa lebih fokus dengan akhirat kita, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Jadi wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan ini yang merupakan kaidah umum dalam agama kita, bahwasanya yang bermanfaat di sisi Allah adalah amal soleh kita. Yang menyelamatkan kita di akhirat adalah amal soleh kita. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh kita, bukan harta kita. Hadis riwayat Muslim yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kalian, tidak juga melihat kepada fisik dan rupa kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Yang pertama, hati kalian. Siapa yang hatinya suci, siapa yang hatinya bersih, dia akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Jadi Allah melihat kepada hati kita dan amalan kita, itu yang dilihat. Kita baca bersama-sama para hadirin sekalian. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd atau min syai'in ba'du ahla thana wal majdi ahla thana wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu ahaqqu ma qala al 'abdu وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا مانع لما أعطيت ولا معطي
lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, Pak, lumayan panjang, Pak ya. Nah, yang bisa hafal ini yang pertama dapat pahala ngafal ya. Capek itu dapat pahala nggak kira-kira? Ya dapat pahala ngafal gitu. Makanya para santri ya, para mahasiswa yang memang fokus mereka belajar agama secara khusus, mereka bisa jadi mengalahkan kita dengan banyak belajar. Tapi setelah orang belajar maka kemudian posisi menjadi nol lagi, menjadi sama-sama nol. Yang sudah belajar nanti dituntut untuk mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Kalau dia amalkan maka dia mendapatkan tambahan pahala lagi. Tapi kalau kemudian dia tidak mengamalkannya, yaitu amalan-amalan yang wajib. Kalau yang sunnah yang enggak diamalkan enggak apa-apa. Jadi ketika seorang santri pernah dulu menghafal zikir ini, kemudian karena dia tidak mengamalkan, akhirnya dia lupa. Kenapa dia tidak mengamalkan? Karena ada variasi yang lain, yang lebih pendek, yang lebih populer. Maka dia tidak berdosa di situ. Dosa karena tidak beramal adalah dosa karena meninggalkan amalan-amalan yang wajib, seperti sholat fardu, kemudian sholat berjamaah menurut sebagian ulama, puasa Ramadan, atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah, namimah, berdusta, zina, khamar. Nah, ini kalau dia sudah pernah belajar itu enggak boleh, kemudian masih mengerjakannya, maka dia berdosa dan ilmunya menjadi hujjatun alaih. Ilmunya tidak menyelamatkan dia, tapi justru malah menjadi sebab dan alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksanya. Wal iyadzu billah. Baik, ini di kitab yang Arab ini hanya menyebutkan 6 redaksi ini. Tapi di sumber yang lain ya kita mendapatkan ada zikir yang lain juga. Ya, yang terakhir, yang ke berapa berarti sekarang? Yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah bahwasanya kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamd. Jadi ini mirip sebenarnya dengan yang pertama, Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Cuma yang diganti adalah kata gantinya atau dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti. Ya Pak ya, dhamir itu istilahnya kata ganti ya. Jadi saya, kamu itu namanya apa? Kah? Saya, kamu, kita, dia. Ana, nahnu. Ini dhamir, bahasa Arabnya dhamir. Kalau bahasa Indonesia istilahnya apa? Kata ganti, betul ya? Jadi yang diganti adalah kata gantinya. Rabbana diganti menjadi li rabbi. Untuk Tuhanku pujian, untuk Tuhanku pujian. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Untuk Tuhanku pujian. Untuk Tuhanku artinya Tuhanku berhak untuk mendapatkan pujian. Kita baca sama-sama. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Nah, ini bisa kita ulang-ulang sebagai variasi juga. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Untuk Tuhanku pujian, untuk Tuhanku pujian. Kalau di sana Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi kita seolah-olah sama-sama. Rabbana walakal hamdu, ya Allah, dan untukmu pujian. Nah, di sini ada sedikit perubahan kata gantinya menjadi li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Bisa kita ulang-ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali ya.
Ini adalah zikir yang ketujuh, berarti kita tambahkan li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah terbit belum ya, Pak? Hah? Sudah terbit 3 menit yang lalu. Oke, kita bisa diskusi berarti ya 5 menit 10 menit. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan berpindah ke apa berarti? Sujud ya. Kita pindah ke sujud di pertemuan yang selanjutnya biidznillahi ta'ala. Baik, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, saya persilahkan. Iya, silahkan Bu.